Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Goku jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-21 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Dan benar saja, terlihat sesosok monster muncul tepat di hadapan Hajun. Perawakannya tinggi dan juga besar, tatapannya tajam serta membawa kapak besar di tangannya. Entah apa penyebabnya, monster itu dapat mengetahui kehadiran Hajun dan langsung meraung ke arahnya. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Hajun segera menggunakan helm Kiene dan berlari melewati monster itu. Tidak membiarkan Hajun lolos begitu saja, monster itu mengejarnya dan langsung menghantamkan kapak di tangannya. Beruntungnya serangan itu tidak mengenainya. Dengan heran, Hajun mengatakan bagaimana monster itu bisa mengejar kita dan juga mengetahui lokasinya sampai sejauh ini. Melihat ke belakang, Lucio menjelaskan jika benang yang terikat pada Hajun telah mengkhianati mereka. Benang itu tidak membantu dan malah membawa mereka pada bahaya. Mendengar itu, Hajun meminta Lucio untuk memotong benangnya agar mereka dapat lolos dari kejaran monster itu. Tanpa banyak kata, Lucio segera melaksanakannya. Tidak ada benda untuk memotong tali. Dengan gigi pun jadi, yang penting kejaran monster itu dapat dihindari. Tepat setelah itu, Hajun dikejutkan dengan monster itu yang meraung tepat di belakangnya sembari mengayunkan kapaknya. Hantaman dari kapak itu menciptakan dentuman yang kuat sampai menciptakan ledakan dan juga kepulan asap. Setelah kepulan asap itu mereda, monster itu dibuat kebingungan melihat targetnya menghilang. Terlihat Hajun pun berhasil bersembunyi dan memantau monster itu dari persimpangan jalan di dekatnya. Melihat monster itu yang terlihat sangat kesal karena targetnya menghilang, monster itu mengayunkan kapaknya ke sembarang tempat. Hajun merasa sangat panik juga kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Ia menyadari jika terlalu berbahaya untuk mendekati monster itu, dan tidak menutup kemungkinan jika monster itu akan dapat menemukannya. Di saat diliputi kecemasan dan kebingungan untuk melewati monster itu, ia melihat sesuatu yang menempel di pundak monster itu di bagian tangan yang memegang kapak. Melihat itu Lucio mengatakan, bukankah yang menempel di tangannya itu monster tentakel? Sedikit informasi, mulai dari sekarang, Mimin akan panggil monster itu dengan sebutan Minator. Lalu Lucio mengutarakan tebakannya, mungkinkah Minator itu sedang dikendalikan oleh monster tentakel? Melihat Hajun yang kebingungan mendengar perkataannya, Lucio berkata mengingatkan, apa kamu tidak ingat saat di Dungeon Hyundai? Bukankah saat itu terdapat seorang hunter yang dikendalikan oleh monster tentakel? Kemudian Lucio menyarankan untuk melepaskan monster tentakel itu dari tubuh Minator. Mungkin mereka dapat mengalahkannya setelah monster tentakel disingkirkan. Mendengar itu, Hajun menyangkalnya, bicara memang mudah, tapi bagaimana cara melakukannya? Jangankan melepaskannya, mendekatinya saja sangat susah. Tidak lama dari itu, getaran hebat berguncang di sana, lantai dan dinding bergetar. Hajun menjadi panik, kenapa dindingnya malah bergeser sekarang? Tepat setelah itu, Hajun menyadari jika mungkin saja ini adalah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari sana. Tidak lama, Hajun melihat seorang pria yang tergelantung di atasnya. Hajun pun bertanya-tanya kenapa ada seseorang yang diikat di atas sana. Lucio mengatakan jika itu Raja Minos. Mendengar itu Hajun dibuat cukup terkejut. Apa? Raja Minos? Maksudmu dia adalah raja yang diculik itu? Melihat situasinya saat ini, Hajun menjadi kebingungan. Ia tidak menyangka jika dirinya akan menemukan Raja Minos bersamaan dengan Minator di dekatnya. Skill transferan dari helm Kiene hanya dapat menyembunyikan dua orang saja. Meskipun ia bisa membawa Raja Minos, namun Hajun merasa tidak akan bisa melarikan diri tanpa diketahui oleh Minator. Merasa jika pilihan satu-satunya meninggalkan Raja Minos, Hajun pun meminta maaf, karena akan meninggalkan Raja Minos untuk beberapa saat selama ia mencari bantuan. Di saat Hajun akan melangkahkan kakinya, suara ding terdengar. Sistem meminta Hajun untuk menyelamatkan Raja Minos dari Minator, dan juga dapatkan kebenaran secara langsung dari Raja Minos. Sepertinya tidak akan berakhir sampai di sini sebelum aku dapat berbicara dengan Pak Tua itu. Melihat Hajun yang berubah pikiran, Lucio mengatakan, jangan katakan jika kamu berpikir untuk menyelamatkan Raja Minos itu sekarang. Hajun menimpali jika itulah yang sedang ia pikirkan. Selain itu, mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan Raja Minos jika labirinnya kembali berubah. Lucio mengingatkan jika itu terlalu beresiko, karena masih ada Minator di sekitar sana. Hajun meminta Lucio untuk tenang, ia tidak berencana untuk melawan Minator.
ia hanya akan mengalihkan perhatian Minator sampai Lucio memindahkan Raja Minos ke tempat aman. Mendengar itu, Lucio dibuat sangat kesal. Ia tidak terima jika harus dirinya yang memindahkan Raja Minos. Bagaimana bisa kamu berpikir jika aku bisa memindahkan seseorang yang bahkan berat badannya saja 2 kali lipat dari tubuhku? Dengan santai Hajun menimpali, aku yakin kamu akan menemukan caranya. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan jika kamu cukup tinggi untuk seorang HYMPH? Mendengar Hajun mengatakan itu, Lucio pun terpaksa menerima perintah Hajun. Baiklah, tapi kamu berhutang padaku begitu kita keluar dari sini. Setelah itu Hajun pun mengaktifkan skill Rider Suit atau skill pakaiannya, dan langsung melompat ke arah Raja Minos untuk menurunkannya. Setelah Raja Minos berhasil diturunkan, Hajun pun langsung memberikannya pada Lucio. Tepat setelah itu, suara raungan bergema di sana. Hajun sudah mengetahui jika Minator akan menyadarinya setelah Raja Minos diturunkan. Hajun pun segera meminta Lucio untuk membawa Raja Minos pergi dan dirinya akan mengalihkan perhatiannya selama mungkin. Namun Lucio dibuat sangat panik, tatkala menyadari jika Minator itu berlari ke arahnya. Tidak membiarkan Minator itu mengejar Lucio, Hajun segera menghantam kelapa Minator dengan batang 999-nya sembari mengatakan, "Kamu tidak akan bisa kemana-mana kawan, hanya ada kamu dan aku sekarang." Walaupun tubuh Raja Minos terhempas ke bawah karena hantaman itu, Hajun sangat terkejut merasakan energi kejut yang berbalik ke tubuhnya. Ia merasa jika kelapa Minator seperti terbuat dari baja yang padat. Aku kira hanya Red Drake saja yang memiliki kelapa yang keras, tapi kelapa Minator bahkan jauh lebih keras. Tidak lama, Hajun kembali dikejutkan dengan Minator yang menatap tajam ke arahnya, dan lalu tebasan beruntung Minator lesatkan. Beruntungnya Hajun sempat melompat mundur, sehingga tebasan itu tidak dapat mengenai tubuhnya. Hajun dibuat bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengayunkan kapaknya tepat ke arahku. Bahkan saat skill transferan dari helm Kien masih aktif, apa dia bisa melihatku? Saat Hajun memperhatikan Minator lebih dalam lagi, ia melihat jika semua monster tentakel yang menempel di tubuh Minator menatap ke arahnya. Dari situ Hajun menyimpulkan, jika monster tentakel itulah yang dapat melihatnya, Hajun pun merasa jika situasinya semakin berbahaya jika bertahan lebih lama. Ini benar-benar gawat. Aku berencana untuk kabur setelah mengulur waktu cukup lama agar Raja Minos selamat. Melihat Minator kembali mengayunkan kapaknya, Hajun segera melompat untuk menghindarinya, karena serangan Minator itu meleset dan hanya mengenai lantai di bawahnya. Akibatnya, kapak itu tertancap cukup dalam ke dalam lantai. Merasa ada sedikit celah yang bisa ia manfaatkan, Hajun segera melesatkan batang 999 dengan kekuatan penuhnya. Seketika lesatan cahaya yang tercipta dari ayunan batang 999 itu, menciptakan ledakan besar, kilatan petir turut menyertainya, kelapa Minator pun terhantam dengan keras sampai terbanting. Kekeke, aku telah mendaratkan pukulan telak, kamu mungkin terlihat sangat kuat dan tidak terkalahkan, tapi kamu pun tidak akan mampu menahan pukulan itu. Tepat setelah itu, Hajun dibuat sangat terkejut, melihat Minator yang bangkit kembali sembari meraung. Gelombang yang diciptakan raungan itu sangat besar sampai udara berhembus dengan kencang. Kerikil yang ada di sana berhamburan dan terhempas kemana-mana. Setelah raungan itu, sebagian dari monster tentakel keluar dan membentuk bola mata raksasa. Melihat itu Hajun semakin terkejut, ia tidak menyangka jika selama ini monster giant ada di dalam Minator. Bagi yang belum paham, monster giant di sini lebih ke inti dari monster tentakel. Jika diperjelas, mungkin maksudnya, inti monster tentakel terdapat di dalam tubuh Minator. Melihat itu, Hajun menyadari jika musuh sebenarnya bukanlah Minator, melainkan monster tentakel yang mengendalikannya. Tidak lama dari itu, monster tentakel itu mulai menyerbu, dan lalu membelit tubuh Hajun. Hajun menjadi sangat panik, karena tentakel monster itu melekat dengan kuat dari tubuhnya, sehingga ia tidak bisa melepaskannya. Apa monster tentakel ini berusaha untuk mengambil alih tubuhku? Merasa tidak ada yang bisa ia lakukan, Hajun pun pasrah dan menganggap jika inilah akhir dari hidupnya. Tepat setelah berpikiran seperti itu, seseorang berteriak menyebutkan nama Hajun. Mendengar itu, Hajun pun kembali tenang dan berusaha melihat orang yang telah memanggilnya. Terlihat, orang yang memanggil Hajun itu ternyata Theseus. Sembari menerjang mengayunkan senjatanya, Theseus meminta Hajun untuk menundukkan kepalanya. Setelahnya, Theseus mengeluarkan kekuatan penuhnya, cahaya kuning bersinar terang dari pedangnya dan membentuk garis lurus mengikuti ayunannya. Ayunan itu pun tepat mengenai monster tentakel. Karena hal itu, sebagian tubuh dari monster itu terpotong, dan tentakel yang membelit Hajun terlepas. Kemudian Theseus menghampirinya sembari menanyakan kondisi Hajun. "Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka?" Mengabaikan pertanyaan Theseus, Hajun balik bertanya,
Bagaimana kamu bisa menemukanku? Theseus menimpali jika dirinya melacak benang yang terputus. Tidak membiarkan mereka mengobrol lebih lama, monster itu memberikan serangan kuat dengan tinju besar dari tangannya. Beruntungnya mereka berdua menyadarinya, dan segera melompat mundur menghindarinya. Terlihat sosok Minotaur dan monster tentakel itu telah menjadi satu. Separuh dari tubuh Minotaur tergantikan dengan monster tentakel. Melihat sosok Minotaur saat ini, Theseus mengatakan jika Minotaur itu tidak sama seperti sebelumnya saat ia melawannya. Selain penampilannya yang berubah, pergerakan Minotaur itu menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Lalu Theseus meminta Hajun untuk segera pergi dari sana. Ikuti benang yang terikat padaku, dan kamu akan keluar dari labirin ini dengan mudah. Aku tahu kamu pernah mengalahkan Minotaur sebelumnya. Tapi saat ini, Minotaur telah menjadi lebih kuat untuk kamu hadapi. Kita harus kabur bersama dan memanggil bala bantuan. Sembari bersiap dengan senjatanya, Theseus mengatakan jika dirinya sudah berencana untuk melawan Minotaur sendirian. Bahkan sebelum aku bertemu denganmu. Dengan heran, Hajun menanyakan alasan Theseus sangat ingin melawan Minotaur sendirian. Theseus menjelaskan jika dirinya butuh pencapaian besar lainnya. Pahlawan sepertiku mendapat kesempatan menjadi dewa setelah cukup banyak prestasi heroik. Mengalahkan binatang iblis seperti Minotaur adalah pencapaian tingkat pertama. Setelah itu Theseus pun melesat maju ke arah Minotaur, karena aku sudah pernah melawannya. Ini kesempatanku untuk menjadi dewa. Melihat itu, Hajun dibuat sedikit kesal. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa setiap pahlawan dan dewa mitologi selalu bertingkah gila? Dia sudah menjadi pahlawan yang hebat, apa dia benar-benar harus mengejar status dewa? Tidak lama suara ding terdengar, sistem mengingatkan jika durasi Rider Suit tersisa 25 detik lagi. Dasar sialan, aku tidak punya banyak waktu sebelum Suit dinonaktifkan. Sepertinya aku harus menyerahkan monster Minotaur pada Theseus. Tugasku sekarang hanyalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari Raja Minos. Aku sudah menyelesaikan bagianku di sini. Kemudian Sin memperlihatkan Theseus. Terlihat ia sedang mengayunkan senjatanya secara vertikal. Akan tetapi, Theseus dibuat sangat terkejut. Melihat serangannya yang berhasil monster itu blokir. Tidak hanya memblokirnya, monster itu juga menahan senjata Theseus, dengan membelit senjata itu dengan tentakelnya. Selain itu, monster itu juga melesatkan serangan pada Theseus dengan serangan menusuk dari tentakelnya. Menyadari bahaya itu, Theseus terpaksa melepaskan senjatanya untuk menghindari serangan itu. Melihat senjatanya yang tertahan di atas sana, Theseus dibuat sangat geram. Aku tidak bisa mengikuti serangannya dengan tentakel yang menyerang dari segala arah. Saat melihat kaki Minotaur, Theseus menyadari sesuatu untuk mengalahkan monster itu tanpa menyerangnya secara langsung. Di saat tentakel-tentakel itu kembali mengejarnya, Theseus segera berlari melewati sela-sela kaki Minotaur. Karena hal itu, kaki Minotaur terbelit dengan tentakel yang mengejar Theseus. Saat monster itu akan berbalik, monster itu pun tersungkur jatuh karena langkah kakinya yang terganggu. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Theseus segera berbalik dan menerjang dengan kecepatan tinggi. Apa kamu pikir aku tidak bisa melawan hanya karena kamu mengambil senjataku? Lalu pukulan kuat yang diselimuti energi cahaya itu, dengan telak mengenai mata raksasa dari monster tentakel, ledakan besar pun terjadi, karenanya udara berhembus kencang, kerikil terpental-pental, dentuman keras bergema memenuhi area di sana. Setelah ledakan itu mereda, terlihat, kepala Minotaur itu berlubang. Bola mata yang menempel sebelumnya kini telah menghilang. Menduga jika monster itu telah mati, Theseus pun berbalik pergi. Minotaur yang malang, kamu terpaksa mati 2 kali karena monster menjijikan itu. Semoga kamu tenang di alam sana. Baru beberapa langkah, Theseus dikejutkan dengan suara yang mengatakan, itu tidak akan terjadi. Makhluk ini adalah wadah yang sangat kokoh, akan sia-sia jika aku tidak mempertahankannya. Aku akan terus memaksa tubuhnya menuruti kehendakku sampai hancur berkeping-keping, ujar monster itu dengan seringai menyeramkan. Bagaimana bisa dia masih hidup? Setelah terkena serangan yang dipenuhi Divine Power Athena, gumamnya, lalu Theseus menanyakan, sebenarnya makhluk apa kamu itu? Lalu monster itu mengeluarkan seorang wanita dan menempatkannya pada bagian yang berlubang. Lalu ia mengatakan, kenapa kamu tidak menebaknya? Mungkin saja aku adalah Ariadne, seseorang yang sangat dan masih kamu cintai. Melihat itu, Theseus sangat terkejut. Spontan ia berteriak mengatakan, Ariadne, apa yang kamu lakukan di sini? Setelahnya Theseus terdiam sembari memperhatikan sosok wanita itu. Tidak, aku harus tetap tenang, itu tidak mungkin dia. Ariadne ada di istana Dionysus, makhluk ini hanya mencoba mempermainkanku.